adik-adik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di mana bulan ini ada bulan kemenangan bagi kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan persiapkan hati kita terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengah sampai selesai Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi guru-guru kami akan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun kami masih ibadah online Tuhan, tetapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan akan nyata bagi setiap kami dan bagi kami setiap di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai sekolah minggu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang pemenang. Bahkan Tuhan bilang lebih dari pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut pujian nama Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Puji nama Tuhan Yesus, kita bangkit. Kita juga bangkit semua anak-anak. Puji nama Tuhan. Allah bangkit, terseranglah musuhnya.
bangkit dan bahkan dia hidup. Biarlah kita juga bangkit walaupun kita masih ibadah online, masih belajar dengan online, tetapi tetap semangat, tetap bangkit dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih yang terindah. Itu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian ini, kasih yang terindah. Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian ini, kasih yang terindah, kasih yang terindah. Amin Yesus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagum akan Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah bangkit
mengalahkan maut Tuhan. Biarlah juga kami setiap anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang di rumah Tuhan, setiap kami Tuhan, kami boleh bangkit Tuhan, karena Engkau telah bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami sungguh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi materai dalam hidup kami, karena kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, kita kembali berjumpa ya adik-adik ya dalam ibadah online sekolah minggu. Nah adik-adik, untuk minggu ini kakak akan membawakan tema tentang kasih Tuhan untuk anak-anaknya. Nah adik-adik ingat ya, kalau minggu lalu itu kita merayakan hari raya Paskah. Paskah itu apa sih adik-adik? Paskah itu adalah hari kebangkitan siapa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian ya adik-adik ya. Dia mati di atas kayu salib. Kalian bisa baca sendiri ya di Alkitab ya. Kalau Tuhan Yesus itu dia mau menyerahkan dirinya untuk disiksa, untuk disalibkan ya di atas kayu salib itu. Kenapa sih Tuhan Yesus mau disalibkan? Tuhan Yesus itu mau disalibkan untuk dosa-dosa kita, karena Yesus itu sayang banget sama kita ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita sebagai anak-anaknya, maka dia rela mati di atas kayu salib. Nah, sebelum dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu kan banyak sekali pelayanan ya adik-adik ya. Dia muter-muter tuh sekeliling Israel, pokoknya dia udah muter-muter semua. Nah, suatu hari dia bercerita ya adik-adik ya. Kalau zaman dulu namanya perumpamaan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang bapak-bapak, dia punya 2 anak. Nah, ada kakak sama ada adiknya, dua-duanya laki-laki nih. Nah, bapak ini kaya raya loh adik-adik, dia itu mempunyai banyak hamba-hambanya itu banyak banget. Mungkin setiap hamba itu mungkin ada tugas khususnya, mungkin ada yang khusus untuk ngurusin ternaknya, mungkin ada yang khusus untuk ngurusin rumahnya, bersihin rumahnya, ada yang khusus buat masak. Pokoknya hamba-hambanya itu banyak banget. Dan dia juga mungkin zaman dulu dia memiliki kain-kain yang bagus ya adik-adik ya, mungkin kain sutra, mungkin dia juga punya perhiasan emas, perak. Pokoknya bapaknya itu kaya deh adik-adik ya. Warisannya banyak untuk 2 anaknya ini. Nah, warisannya itu akan diberikan kepada anaknya waktu bapaknya itu mati ya adik-adik ya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Anaknya yang bungsu itu dia bilang sama bapaknya, "Bapak, warisan untuk saya kasihin sekarang aja deh. Gak usah nunggu bapak udah gak ada. Saya mau punya warisan saya sekarang aja." Nah, bapaknya itu karena dia sayang sama anaknya, akhirnya diturutin adik-adik. Bapaknya itu kasih warisannya untuk si anak yang bungsu ini. Mungkin banyak sekali ya warisannya adik-adik ya, karena dia juga kaya raya. Nah, si anak bungsunya ini seneng dong yang adik-adik ya. Wah, dia punya banyak banget perhiasan, dia punya banyak barang-barang berharga. Nah, dia seneng banget adik-adik. Nah, tapi apa yang terjadi? Dia jual semua warisan bapaknya itu. Dia jual, dia mendapatkan uang yang banyak. Nah, habis itu dia pergi tuh dari rumah bapaknya tuh. Dia berjalan ke tempat lain ya, ke kota lain. Dan apa yang terjadi di situ adik-adik? Dia hidupnya itu mewah banget adik-adik ya. Mungkin di situ dia makannya di restoran-restoran yang enak, dia nginepnya di hotel-hotel bintang 5, dan dia itu juga mungkin sering pokoknya dia menghabiskan uangnya itu dengan cara yang nggak bijaksana sebetulnya adik-adik ya. Tapi karena dia seneng, dia nggak mau pikirin yang aneh-aneh, pokoknya
yang ada di pikirannya, sekarang saya punya duit yang banyak, duit ini nggak bakal habis-habis, mungkin dia pikirnya gitu ya adik-adik ya. Padahal dia nggak kerja tuh adik-adik, dan uang itu bisa habis kan ya adik-adik ya. Nah mungkin lama habisnya, tapi lama-lama habis. Nah awalnya dia mungkin nginep di hotel-hotel bintang 5, terus turun, mulai nginep di hotel bintang 3, terus turun lagi, akhirnya nginepnya di tempat-tempat yang biasa aja. Terus makan-makannya mungkin lama-lama udah nggak di restoran lagi adik-adik, mungkin di warung-warung ya adik-adik ya, kalau dulu ada warung-warung mungkin ya. Nah pokoknya akhirnya apa yang terjadi adik-adik, uangnya itu akhirnya habis dan dia mulai kesusahan tuh. Dia di kota orang terus dia kesusahan, dia nggak ada uang lagi, dan negeri itu mengalami bencana kelaparan ya adik-adik ya. Mungkin nggak ada hujan atau mungkin ada bencana sesuatu gitu yang terjadi adik-adik ya. Nah akhirnya nggak ada yang terjadi nggak ada yang bisa dia makan, dan nggak ada yang bisa dia nggak ada tempat untuk tidur lagi adik-adik. Akhirnya dia pun kesusahan dan dia mulai mencari pekerjaan. Pekerjaannya juga bukan yang keren-keren, bukan jadi bos, bukan buka bisnis. Dia itu mempunyai pekerjaan sebagai peternak babi. Dia menjaga babi ya adik-adik ya. Ada orang dia mempunyai ternak babi dan dia disuruh untuk menjaga babinya itu. Nah dia itu kerja mungkin siang malam untuk mengurusi ternak babinya itu. Dia lapar sekali adik-adik ya. Dia lapar, dia capek, dia haus. Bahkan dia lihat ya makanan-makanan babi itu, dia rasanya aduh makanan babi ini kok kayaknya enak ya, saya pengen makan deh. Saking dia laparnya adik-adik ya. Padahal kita tahu makanan babi ya gak enak untuk dimakan manusia ya adik-adik ya, dan gak bergizi juga untuk manusia. Tapi saking dia laparnya itu, dia pengen banget makan makanan si babi itu. Nah waktu dia lagi ngurusin babi, dia udah letih, lesu, kelaparan, dia inget, oh iya ya dulu saya di rumah bapak saya itu mempunyai makanan berlimpah-limpah. Bahkan hamba-hamba bapak saya aja itu mempunyai makanan berlimpah. Di sini saya kelaparan, di sini saya kehausan, sini saya tidak mempunyai tempat tidur. Akhirnya dia tuh menyesal sekali adik-adik ya. Dia menyesal sekali untuk udah meninggalkan bapaknya, udah mengambil warisannya sebelum waktunya. Akhirnya dia pun bertobat. Dia bertekad dalam hatinya, saya mau kembali ke rumah bapak saya. Saya mau minta ampun sama bapak saya. Saya mau nggak apa-apa deh, saya nggak dianggap anaknya lagi, tapi saya mau menjadi pekerjanya bapak aja. Nggak apa-apa, saya nggak usah dianggap anak lagi. Saking dia mungkin udah stres ya adik-adik ya, dan dia mungkin merasa nggak layak untuk disebut sebagai anak bapaknya lagi. Akhirnya dia pun pulang. Nah, dia pun pulang, itu badannya udah kurus banget. Dulu badannya berisi, dulu kulitnya bagus. Sekarang wajahnya udah kusam, dia itu kurus kering karena dia nggak bisa makan. Dan dia juga mungkin kepanasan atau kedinginan pas malam-malam ya adik-adik ya. Pakaiannya udah compang-camping. Pokoknya dia itu udah nggak kelihatan kayak anak orang kaya deh. Nah akhirnya dia pun pulang. Perjalanan jauh itu dia tempuh. Nah tapi di saat itu bapaknya lagi ada di luar rumah ya adik-adik ya. Dia melihat di kejauhan, dia melihat itu siapa ya, kok saya kayaknya kenal nih. Nah pas anaknya itu lama-lama semakin mendekat, masih agak jauh anaknya ini, tapi lama-lama semakin mendekat. Bapaknya ini ngeliat, wah ini anak saya yang hilang. Nah akhirnya bapaknya ini pun berlari, dia adik-adik ya, dia berlari menyambut anaknya itu. Dan ketika dia sampai, ketika dia bertemu, anaknya itu minta ampun sama bapaknya. Bapak, saya minta ampun ya, saya minta maaf. Saya udah pergi dari rumah bapak, saya udah menghabiskan warisan bapak dengan cara hidup saya yang foya-foya. Nah, terus anaknya itu bilang, saya mau menjadi pekerja upahan bapak aja. Tapi apa yang bapaknya ini lakukan? Bapaknya ini peluk anaknya. Bapaknya ini peluk anaknya dengan erat. Terus dia bilang ke hamba-hambanya ini,
sini kamu carikan pakaian yang bagus, kenakan cincin di jarinya, kenakan sepatu yang bagus. Terus itu ada anak lembu yang udah tambun ya, udah berisi, udah gendut. Sembelih lembunya itu ya, kita akan mengadakan pesta karena anakku yang hilang ini sudah kembali. Nah, jadi kita lihat ya adik-adik ya, bapaknya ini masih mau menerima anaknya ini dengan apa adanya, meskipun anaknya ini mungkin sempat melukai hati bapaknya, tapi bapaknya itu tetap sayang banget sama anaknya ini. Bahkan dia menerima kembali anaknya ini, meskipun anaknya ini udah melakukan hal yang tidak baik ya adik-adik, tapi bapaknya ini tetap mau menerima anaknya ini apa adanya, dan dia bukan dianggap sebagai pekerja juga ya adik-adik ya, dia diangkat kembali sebagai anaknya ini ya adik-adik ya. Nah, puji Tuhan. Seperti itu ya kasih Tuhan kepada kita adik-adik, bahkan melebihi dari siapapun di dunia ini adik-adik. Tuhan itu sayang banget sama kita sebagai anak-anaknya. Kalau kita udah melukai hati Tuhan, mungkin kita sadar kita udah berbuat dosa, jangan lupa ya adik-adik ya, kita harus minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu, dia itu sayang banget sama kita. Tuhan itu pasti akan mengampuni kita. Tapi kalau udah sadar kita berbuat dosa, ya jangan diulangi lagi adik-adik ya. Tapi kita harus benar-benar bertobat. Kita harus minta ampun, kita harus benar-benar bertobat. Seperti anak yang hilang tadi itu, dia udah kembali di rumah bapaknya, dia nggak kabur lagi kan, dia nggak menghabiskan harta bapaknya lagi, tapi dia menjadi anak yang taat, menjadi anak yang hormat sama orang tuanya. Nah, kita juga harus seperti itu ya. Kita nggak boleh berbuat dosa. Kalau kita sadar kita berbuat dosa, kita jangan ulangi lagi, tapi kita minta ampun, kita bertobat, kita benar-benar minta Tuhan yang tolong kita untuk agar kita bisa selalu berjalan seperti apa yang Tuhan mau ya adik-adik ya. Nah, oke, itu aja firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita akan buka ayat hafalan ya adik-adik. Kita buka di Lukas 15 ayat 24 ya. Nanti kalian hafalin sendiri di rumah. Jangan lupa dihafal sampai minggu depan ya adik-adik ya. Jangan lupa direkam ayat hafalannya. Jangan lupa diingat-ingat terus ya ayatnya ini ya. Lukas 15 ayat 24. Oke adik-adik, sampai situ aja firman Tuhan hari ini. Yuk kita semuanya kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang anak bungsu yang hilang ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah menembus dosa-dosa kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan agar kami bisa selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ajar kami agar kami bisa selalu mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, mengikuti perintah-Mu sampai kami nantinya akan kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu berkati kami, yang sertai kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik.